Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marhaban bikum ayyuhal ikhwa wa akhwat. A'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah masuk ke babul awal tentang as-sahih li dzatihi dan as-sahih li ghairihi. As-sahih li dzatihi ini adalah apabila terpenuhi suatu hadis itu dikatakan hadis sahih li dzatihi apabila dia terpenuhi 5 kriteria atau 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalis sanad, kemudian al-adalah, kemudian yang ketiga adalah dhabit, kemudian adalah ghairi syudzuz, dengan yang terakhir adalah la illah atau al-illah. Kita kemudian saya sempat menyinggung tentang ittisalil isnad ya. Dan pada malam hari ini kita akan memurajaah kembali atau kita akan mengulang kembali, kemudian kita langsung masuk ke syarat-syarat yang selanjutnya. Sementara untuk sahih li ghairihi itu adalah aslinya dia adalah hadis yang hasan, yaitu al-hasan li zatihi. Akan tetapi dia diriwayatkan dari lebih daripada 2 atau lebih daripada 1 jalur, di mana satu jalur ini saling menguatkan antara satu dan yang lainnya, maka dia bisa naik ke derajat sahih li ghairihi. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca dulu pelajari satu-satu kembali tentang syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ittisalil isnad, yaitu syarat pertama adalah sanadnya harus bersambung. Maknanya adalah an yakuna kullu rawin min rawatil hadits qad akhadha al hadits an shaykhihi wa tahammaluhu bi tariqati min turuqit tahammul mu'tabar. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama, seorang periwayat itu dia ketika meriwayatkan atau mengambil hadis itu dia memang benar-benar mengambil hadisnya dari gurunya. Kemudian gurunya itu mengambil hadis dari guru-gurunya dan seterusnya sampai kepada sahabat. Sampai kepada sahabat. Tidak bisa seseorang, misalnya Imam Bukhari langsung berkata saya meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu bisa dianggap sanadnya tidak bersambung. Kenapa? Karena mustahil Imam Bukhari itu bertemu langsung dengan sahabat. Pasti lewat dari gurunya dulu, kemudian lewat kepada tabi'in, kemudian baru kepada para sahabat. Atau mungkin lewat kepada atba'ut tabi'in, kemudian lewat kepada para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tahammuluhu bi tariqati min turuqit tahammul mu'tabar. Jadi ketika dia menerima hadis itu dari gurunya, dia harus menjelaskan cara dia menerima hadis dari gurunya itu. Apakah dengan sama? Apakah dia mendengar gurunya berbicara? Kalau dia mendengar gurunya berbicara, maka dia katakan sami'tu an syaikhina, misalnya. Saya mendengar dari guru kami, beliau berkata demikian. Atau dia meriwayatkan dengan membaca di hadapan gurunya, maka dia katakan
akhbarona qira'atan alaih, akhbarona Syekh Fulan qira'atan alaih, apa, mengabarkan atau kami membacakan hadis kepada Syekh kami, kami menerima hadis dari Syekh kami dengan membaca kepadanya. Jadi seperti itu. Dan macam-macam macam-macam tahammul yang mu'tabar. Nanti akan kita pelajari di bagian-bagian akhir daripada pelajaran mustalah hadis. Jadi dua poin itu yang paling penting dalam ittisalus sanad. Kemudian mengapa para ulama meletakkan syarat ini pada awal-awal? Syarat ini diletakkan yang paling pertama, yang paling utama, karena sebagai penjagaan ihtirazan minal hadis alladzi taqata min isnadihi rawin au aktsar, untuk menjaga bahwa hadis yang kita sampai kepada kita ini itu bersambung sampai ke Rasulullah. Sampai hadis itu bukan dari Rasulullah, terputus pada tabi'in tapi tidak sampai ke Rasulullah, maka itu seyogyanya bukan kalam atau perkataan dari Nabi. Kemudian syarat kedua adalah al-adalah. 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 Apa itu al-adalah? Al-adalah itu berkaitan dengan periwayat orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau syarat pertama tadi dilihat silsilah sanadnya, ketersambungan sanad perawi dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian kepada atba'u tabi'in, kemudian sampai kepada Imam Bukhari misalnya. Maka dilihat itu rantainya itu, apakah dia sampai atau tidak. Kemudian al-adalah ini dia berkaitan dengan rawi atau pembawa hadis. Nah, untuk sahabat itu dikecualikan karena sahabat itu semuanya adil, semuanya thiqah. Yang perlu diperiksa keadilannya ini adalah orang-orang setelah generasi sahabat. Fala budda an yakuna rawil hadis as-sahih adlan. Maka periwayat hadis itu harus adil. Jika sanadnya bersambung, misalnya ke Rasulullah, dari Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in atau tabi'in, kemudian sampai periwayat yang ke-5 atau ke-6, tapi ada satu periwayat dari kalangan atba'u tabi'in itu yang tidak adil, maka digugurkan periwayat ini dan hadisnya bisa turun. Bisa saja turun dari derajat sahih, turun ke derajat hasan, atau ke derajat dhaif, hanya karena apabila didapati ada ghairul adalah pada perawinya. Kemudian para ulama mendefinisikan al-adlu itu dengan makanat lahu malakatu tahammul ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi orang yang adil itu, kata para ulama, didefinisikan oleh para ulama, apabila dia orang yang bertakwa
dan menjaga muruahnya. Bertakwa itu maksudnya bukan dia tidak pernah berbuat kesalahan, tapi kebaikannya itu lebih banyak daripada kesalahan yang dia lakukan. Misalnya ada orang yang dia rajin beribadah atau dia bertakwa kepada Allah, tidak berbohong. Tetapi pada suatu kali atau suatu waktu dia tidak sengaja menerima berita, kemudian dia salah. Orang mengira dia berbohong. Maka ketika ada kesalahan kecil seperti itu, tidak bisa kita langsung katakan dia tidak bertakwa. Tapi dia manusiawi, sebagai seorang manusiawi pasti salah. Atau misalnya dia seorang yang rajin beribadah, tidak pernah terlambat untuk sholat berjamaah. Kemudian ada satu kali dia tidak sholat berjamaah disebabkan karena keadaan tertentu. Maka tidak boleh kita langsung menghukumnya tidak adil, bukan goirul adalah, tidak. Kenapa? Karena ketakwaannya, kebaikannya itu lebih banyak daripada kejahatannya. Kemudian al-muruah itu etika. Kalau seorang perawi itu suka berbohong, atau dia misalnya dia kencing sembarangan, maka itu bisa menggugurkan al-adalah dari perawi tersebut. Misalnya dia bertakwa, salat tepat waktu, kemudian jujur, tapi dia itu misalnya suka kencing di sembarang tempat. Nah, maka ini bisa menggugurkan keadilannya. Dan para ulama ketika kita membaca kitab-kitab besar ya, itu kadang-kadang kita akan senyum-senyum ketika beberapa ulama itu memasang ada yang punya standarisasi yang tinggi. Jadi karena melihat orang yang tidak berkupiah saja, tidak bersongkoh, tidak memakai penutup kepala ketika sholat, itu bisa digugurkan adalahnya, keadilannya. Dan ini biasa di kalangan para ahli hadis. Jadi wal maksud an yakuna aglabu ahwalihi atau ahwalaisal maksud an la yaqau fil khata' abadan. Bukan berarti orang itu harus soleh 100%, tidak. Tapi dia itu kebanyakan adalah orang yang taat beragama. Atau bukan juga orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang sedikit kesalahannya. Li'annahu bashar, karena manusia itu karena dia adalah seorang manusia. Wal basharu laisu ma'sumin minal khata', dan seorang manusia itu tidak akan terbebas dari kesalahan. Baik, kemudian di sini ada perkataan al-Imam Syafi'i. Yaqulu al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa idza kana al-aglabu at-ta'ah fa huwa al-'adl. Apabila dia kebanyakan mayoritas dari kehidupannya itu adalah ketaatan, maka dia adalah orang yang adil. Wa in kana al-aglabu al-ma'siyah fa huwa mujarrah. Maka ketika yang paling banyak adalah orang itu paling banyak dalam hidupnya adalah bermaksiat, maka dia adalah mujarrah. Orang yang tidak dipakai, orang yang dijarah. Kemudian
Waqad ishtaratul ulama hadza syart ihtirazan min ta'ammudil kadzab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ulama ini para ulama memberikan syarat ini untuk menjaga seorang perawi itu berdusta atas nama Rasulullah. Lianna ghairul adli qad la yatawarra'a qad la yatawarra'u anil kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak adil itu dia kadang-kadang tidak berhati-hati dari berdusta atas nama Rasulullah. Wa hadha syart kharaja bihi al-kadzdzab al-muttahim bil kadzib, kemudian al-fasik wal majhul, fa haula la yuqbalu hadithahum. Dan syarat ini juga akan menyaring orang-orang yang pendusta atau orang-orang yang menyamarkan kedustaannya, atau orang-orang yang pelaku dosa-dosa besar, atau orang-orang yang tidak terkenal dengan kesalehan. Maka yang kategori-kategori yang disebutkan ini maka tidak bisa diterima hadis dari mereka. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah ad-dhabtu. Dhabtu ini masih berkaitan dengan perawi. Jadi pertama diperiksa dulu silsilah sanadnya, apakah bersambung kepada Rasulullah atau tidak. Kemudian yang kedua, rawinya yang diuji. Jadi diuji keadilannya dengan melihat takwanya, dengan melihat muruahnya. Nah, yang keempat ini diuji intelijen daripada kecerdasan daripada perawi ini. Kecerdasan daripada perawi. Jadi perawi itu tidak hanya bertakwa, tidak cuma hanya taat dengan agama, bertakwa, kemudian menjaga muruah, tapi menjaga etika, tetapi juga dia harus dhabit. Dhabit itu artinya dia harus cerdas, pintar, dan berani mempertanggungjawabkan hadis yang dia bawa ini. Kemudian fala budda an yakuna rawi al-hadis as-sahih dhabitan. Waqad ishtaratul ulama hadzal syart ihtirazan min an yansiba ar-rawi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakillahu. Para ulama memberikan syarat ini sebagai penjagaan kepada seorang perawi yang menasabkan hadisnya itu kepada Rasulullah dari ketidakakuratan mereka ketika meriwayatkan hadis itu. Karena ada orang meriwayatkan hadis, tapi hadis tersebut dia tidak menghafalnya. Jadi ada dia misalnya dia mengatakan hadisnya berbunyi misalnya innamal a'malu binniyat, dengan dengan mengatakan an-niyat. Kemudian tiba-tiba dia meriwayatkan hadisnya sudah berubah, innamal a'malu bil qasd misalnya. Al-qasd dengan an-niyat itu mirip-mirip, akan tetapi niat itu lebih spesifik, sedangkan al-qasdu dia maknanya masih umum. Nah, periwayatan semacam ini, atau dia ketika meriwayatkan hadis, lafaz yang diriwayatkan itu tidak sama dengan sebagaimana lafaz yang diriwayatkan dikatakan oleh Rasulullah, ini bisa
menurunkan kredibilitas daripada seorang perawi, karena perawi itu tidak hafal dengan apa yang dia riwayatkan. Makanya itu seorang perawi itu selain ketakwaan dan etika, dia juga diuji intelijensinya. Jadi kemampuan hafalan dia ketika meriwayatkan hadis ini. Bahkan kalau perlu dia bisa menyebutkan nama-nama periwayatnya. Nah, dobit ini dibagi menjadi dua, adoptul kitab wa adoptus sodor. Dobtul kitab wa adoptus sodor. Dobtul kitab ini kalau secara kita ringkas-ringkas saja, dobtu yang paling tinggi itu adalah dobtus sodor. Dobtus sodor itu artinya an yuthbitu rawi ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu minas tihdorihi matasya. Jadi ibarat kalau gampangannya itu, rawi itu bisa menghafal dengan baik hadis yang dia riwayatkan tersebut tanpa dia melupakan titik dan komanya. Jadi dia menghafalnya sebagaimana seorang imam itu menghafal Al-Fatihah. Jadi dia hafal betul huruf apa ini, huruf apa. Itu yang disebut dabtus sadar. Dan dia bisa mengulang kembali membacakan hadis itu dalam keadaan apapun. Misalnya dia tidur, kita bangunkan, apa hadisnya, dia bisa langsung sebutkan. Nah, itu disebut dengan dabtus sadar. Kalau misalnya dia bisa menghafal dalam keadaan sadar, tapi ketika dia tertidur kita bangunkan tiba-tiba, kemudian kita suruh hafal, dia tidak bisa hafal, maka itu berarti dabtus sadarnya itu tidak mungkin. Artinya masih perlu di tingkatannya keakuratan hafalannya itu adalah tidak 100%. Kemudian yang berikut adalah dabtul kitab. Dabtul kitab ini di bawah dabtul sadar. Kalau dabtul sadar itu menghafal dengan menghafal, atau istilah kita menghafal di luar kepala. Jadi hadis itu sudah ada di dalam dada, sudah diresapi, sudah menyatu dengan pikirannya, sudah menyatu dengan ingatannya, sehingga dia bisa mengeluarkannya kapanpun. Adapun dabtul kitab ini apabila seorang perawi itu meriwayatkan hadis itu dengan cara menulis, maka ketika dabtul kitab ini, maka yang diperiksa adalah tulisannya, kitab-kitabnya, atau catatan-catatannya. Kalau catatannya itu lengkap dan akurat, maka dia lulus, atau bisa dikatakan dia periwayat yang dobit. Akan tetapi apabila misalnya catatannya banyak ada coretan-coretan, atau banyak yang banyak gangguan atau tidak akurat, maka itu bisa menurunkan kredibilitas perawi yang meriwayatkan hadis dengan tulisan, dengan kitabnya. Sebagaimana dabtus sadar yang dia meriwayatkan hadis dengan hafalannya, maka ketika dia hafalannya itu buruk atau hafalannya itu tidak 100% sempurna, maka bisa turun dobitnya, keakuratan atau kredibilitas dia sebagai seorang perawi. Kemudian yang berikut, syarat yang keempat, kita singkat-singkat aja. Syadz itu artinya ada keanehan, aneh. Alla yakuna al hadis syadzan. Hadis itu tidak syadz.
Kalau yang pertama adalah diperiksa silsilah sanadnya, yang kedua itu periksa kredibilitas dari perawi lewat ketakwaannya, kesolehannya, kemudian lewat etikanya dia dalam masyarakat atau etikanya sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitasnya dari sisi hafalannya, baik dia menghafal lewat luar kepala ataupun dia menulis meriwayatkan hadis itu dengan tulisan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hadis. Jadi matan hadisnya itu diperiksa apakah ada syadz atau tidak, apakah ada keanehan atau tidak. Bimakna an la yakuna al-hadis mukhalifan lil ahadithi sahihah as-sabitah. Makna syadz di sini ini adalah ketika hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi itu tidak menyelisihi hadis-hadis lain yang lebih sahih atau yang lebih kuat daripada riwayat jalurnya. Jadi ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang tapi maknanya agak aneh jika dibanding dengan hadis yang sudah diperiksa, sudah diteliti, ternyata itu hadisnya sahih, sudah memiliki syarat-syarat. Kemudian ada hadis lain tetapi dia menyelisihi daripada hadis yang pertama tadi diperiksa, maka ini disebut dengan syadz. Wa in kana rawi al-hadits qad khalafa minhum awthaqa minhu fariwayatuhu hina idzin syadzah ghairu maqbulah. Maka apabila ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis, tetapi hadis itu menyelisihi dari periwayat yang lebih sikoh dari dia, maka ketika itu hadisnya itu disebut dengan syadz dan ghairu maqbulah, ditolak hadisnya. Hadis dari jalur dia ya, hadis dari jalur dia. Wasayati makna insyaallah wasayati maknahu insyaallah, dan akan dijelaskan tentang pembahasan makna dari syadz ini insyaallah. Kemudian syarat yang terakhir adalah syaratul khamis wa alla yakuna haditsu ma'lulan. Hadis itu tidak terdapat illah atau kecacatan. Jadi hadis itu tidak cacat. Jadi hadis itu, kalau yang pertama dilihat dari sisi silsilah sanadnya, yang kedua, ketiga itu dari kredibilitas perawinya, yang keempat dan kelima itu dilihat dari matan hadisnya. Wal illah hiya sababu khafi yakdihu fil hadis ma anna zahirul hadis sihah. Jadi illah itu adalah sebab yang tersembunyi atau kecacatan yang tersembunyi dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu secara zahir dia adalah hadis yang sahih. Jadi ada hadis dia sudah memenuhi 4 syarat yang pertama. Itu solid sanad, kemudian al-adalah, perawinya al-adalah,